Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukjizatun Nilta Fadlilah, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Banjarnegara dari semester 1 kelas B. Tujuan saya membuat video ini yaitu guna memenuhi mata kuliah akhlak tasawuf. Langsung saja, yang A, pengertian. Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik atau kebahasaan dan pendekatan terminologi. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari hulukun menurut bahasa, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi persesuaian dengan perkataan halkun, yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan halik, yang berarti sang pencipta, dan juga makhlukun, yang berarti diciptakan. Secara epistemologi atau istilah, akhlak bisa diartikan berbagai perspektif sesuai dengan para ahli tasawuf. Di antaranya, ilmu Maskawai memberikan definisi sebagai berikut: keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Profesor Dr. Andes Ahmad Amin memberikan definisi bahwa yang disebut akhlak adatul iradah atau kehendak yang dibiasakan. Sementara orang membuat definisi akhlak bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Maka kata kehendak dan kata kebiasaan dalam pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kehendak adalah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah bimbang, sedangkan kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan, dan gabungan dari kekuatan yang besar inilah yang dinamakan akhlak. Yang B, ciri-ciri akhlak yang Islami. Persoalan akhlak di dalam Islam banyak dibicarakan dan dimuat dalam Al-Quran dan hadis. Sumber tersebut merupakan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia. Ada yang menjelaskan arti baik dan ada juga yang menjelaskan arti buruk, memberi informasi kepada umat apa yang semestinya harus diperbuat dan bagaimana harus bertindak, sehingga dengan mudah diketahui apakah perbuatan itu terpuji atau tercela dan benar ataupun salah. Kita telah mengetahui bahwa akhlak Islam adalah sistem moral yang berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan Allah pada Nabi dan Rasul-Nya, yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Akhlak Islam merupakan akhlak yang berdasarkan kepada Tuhan, maka tentunya sesuai dengan dasar daripada agama itu sendiri. Dengan demikian, dasar atau sumber pokok daripada akhlak Islam adalah Al-Quran dan hadis, yang merupakan sumber utama dari agama itu sendiri. Sehubung dengan akhlak Islam, Dr. Andes Sahilun An-Nasir menyebutkan bahwa akhlak Islam berkisar pada 1. Tujuan hidup setiap muslim ialah menggapakan dirinya kepada Allah untuk mencapai keridhoannya, hidup sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan masa kini maupun yang akan datang. Yang kedua, dengan keyakinan terhadap keberadaan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya, membawa konsekuensi logis sebagai standar dan pedoman utama bagi setiap akhlak seorang muslim. Yang ketiga, keyakinannya akan hari kemudian atau hari pembalasan, mendorong manusia berbuat baik dan berusaha menjadi manusia yang sebaik mungkin dengan segala pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ajaran akhlak Islam meliputi segala kehidupan manusia berdasarkan asas kebaikan dan bebas dari segala kejahatan. Adapun ciri-ciri akhlak yang Islami, yaitu jujur, berperilaku baik, malu, rendah hati, dan sabar. Jujur adalah keinginan atau tingkah laku untuk mengatakan kebenaran dengan tujuan kebaikan. Berperilaku baik wajib memiliki setiap muslim masa kini, karena dengan berperilaku baik dapat dengan mudah kaum muslim berbaur dengan masyarakat dan bersosialisasi malu. Wajib bagi setiap muslim memiliki rasa malu, seperti dalam hadis, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Yang terakhir yaitu C, macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa akhlak yang sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai makhluk Khaliknya. Di antaranya, yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati, dan memberikan ketenangan dan ketentraman. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Yang keempat, tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Yang terakhir yaitu tawadu kepada Allah, yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama, sabar, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Yang kedua, bersyukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Yang ketiga, tawadu, yaitu sifat rendah hati, selalu menghargai siapa yang dihadapannya, orang tua ataupun yang lebih muda, orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Akhlak kepada orang tua adalah berbuat baik dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik kepada kedua orang tua dapat dibuktikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan, antara lain menyayangi dan mencintai mereka sebagai bentuk ucapan terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintahnya, meringankan bebannya, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Komunikasi yang didorong oleh rasa sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi antara orang tua dan anak, maka akan lahir wibawa pada orang tua. Demikian pula sebaliknya, akan lahir kepercayaan orang tua dengan anak. Oleh karena itu, kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam komunikasi dalam sebuah keluarga. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterikatan batin, keakraban, dan keterbukaan di antara anggota keluarga dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka. Yang keempat, akhlak kepada sesama manusia. Berakhlak dengan baik terhadap sesama pada hakikatnya merupakan wujud dari kasih sayang dan hasil dari keimanan yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kamu ialah mereka yang baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Di antara akhlak itu diantaranya adalah akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Penerapan akhlak sesama manusia dan merupakan akhlak yang terpuji sebagai berikut. Husnudzon, yang berarti berprasangka baik. Tawadu, yang berarti sikap rendah hati. Tasamuh, yakni sikap tenggang rasa dan saling menghormati dan saling menghargai kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, ta'awun, yakni gotong royong, tolong menolong, yang disimbolkan dengan sikap membantu terhadap sesama manusia. Dapat disimpulkan, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan halik atau sesama dengan makhluk. Akhlak ini merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW. Telah kita ketahui bahwasanya akhlak Islam adalah sistem moral yang berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak pada akidah yang diwahyukan Allah pada Nabi dan Rasulnya. Tujuan hidup setiap orang muslim adalah menghambakan dirinya kepada Allah untuk mencapai ridhonya. Ada beberapa akhlak yang sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai haliknya, yaitu beribadah, berzikir, berdoa, dan bertawakal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.